Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir kembali pada hari ini, yaitu tepatnya pada siang ini, dan dimana jam menunjukkan pukul 13.34 hari Minggu, Sunday 13 April 2025. Dan perlu diketahui pula bahwa di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan dimanapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar ya. Oke, dan kita bisa lihat aja di sini, dimana ini yang baris pertama, yaitu harga emas XAU USD itu semalam mencapai ATH di angka 3245.49 ya, dan low-nya itu ada di 3184.91 ya, dan berakhir pada 3237.6. Dan perlu dilihat ada kejanggalan di sini ya, yaitu di harga silver ya, yaitu XAG USD ya, dimana high-nya ada di 32.288, low-nya ada di 30.909, dan berakhir pada angka di 32.279. Oke, bagaimana dengan transaksi maupun purchasing kalian semua? Dan saya harap baik-baik aja. Sesuai dengan pandangan, perang tarif ini menimbulkan harga emas bergejolak hampir setiap hari, menjemput ATH, dan ATH ya selanjutnya. Oke, dan kita bisa lihat ini purchasing saya ya. Yang ini seperti kita utarakan di hari Minggu dengan weekly preview saya, yaitu pada tanggal 7 April ya, dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 11 ya. Oke, dan kita bisa lihat ini sekarang jam masih menunjukkan pukul 11:37 waktu Jakarta ya, 30 derajat, yaitu pada hari ini hari Minggu 13 April 2025. Dan kita bisa lihat ini halaman pertama, yaitu purchasing saya. Perlu juga diketahui juga, yang kemarin juga sudah di ini ya, di share ya di halaman kemarin pada hari Jumat ya, yaitu saya ada sell 0,7 dan beli 1,5 ya, berbalik badan ya. Dan ini adalah analis saya yang pada hari Jumat ya, dimana kalau ini range-nya besar, angkanya akan mencapai di 3255 sampai dengan 65, itu tidak tercapai, dan low-nya itu ada di 3155 sampai dengan 65, itu pun tidak tercapai dengan alasan profit taking ya, tapi tidak ada kemarin di profit taking ya. Dan juga saya garis bawahi juga ini pada pukul 19, apabila harganya bertengger di 3225, kemungkinan besar itu harga akan naik. Namun pada jam 19 itu harganya bertengger di 3220 ya. Jadi masih belum fix ya. Dan ini juga mengatakan ini kalau ada jemput low ini adanya profit taking, dan high-nya itu ada kemungkinan di harga PPI, tapi PPI-nya juga tesnya juga tidak begitu signifikan ya. Dan ini ada juga testimoni dari Mr. William juga pukul 11 juga tidak ada ininya signifikan, hanya berkisaran 100 sampai 120 pips ya. Dan ini perkiraan saya yang harga normal ini pun hampir tercapai ya, 3245 sampai dengan 53 ini tidak tercapai ya.
dan bawahnya ada di 3170 sampai dengan 77. Ini pun tidak tercapai, jadi perjalanannya langsung naik ke atas ya. Oke. Dan bagaimana purchasing saya selanjutnya, dan ini adalah tambahan ulasan saya pada hari Jumat ya. Dan ini saya sudah menggarisbawahi angkanya ada di 3225, tapi nyatanya ada di 3220 ya. Jadi belum sampai ya. Dan apabila ada di 3225, ini kemungkinan besar ada di bisa tebus di angka 3250, tapi pun tidak tercapai. Dan berhati-hati pada pukul 11 ada testimoni ya dari Mr. William ya, kemungkinan ada profit taking ya, mungkin ada di ini agak turun, dan ini kemungkinan closingnya ada di 3200, dan ini pun jauh melampaui target ya. Dan ini sepertinya arahnya juga tidak bersahabat ya, cepat naik cepat juga turun. Dan ini next posisi saya selanjutnya, dimana pada pukul 12.55 saya ada pembelian lagi ya di sini ya, ada tambahan ya. Dan ini pada jam 17.39 ya, kita bisa lihat bahwa Cina menghantam balik dengan tarif ke Amerika dengan 125% ya. Jadi barang-barang yang diimport dari Amerika ke Cina ya, itu dibebankan 125% ya. Dan kemudian saya juga ada purchasing juga, dan ini adalah purchasing saya yang tadi. Lalu saya ada pembelian lagi ya. Kemudian pada pukul 5.09, dan entah kenapa ini Cina juga nekat juga ya, dengan membuat stok saham-saham di Amerika, perputaran di Cina itu dibatasin perputaran sahamnya. Dan ini harga jelang keluarnya data PPI, dan kita bisa lihat ini pada jam 7.29.46 ya, 2951, 52, 56, dan kita bisa lihat langsung bagaimana ini setelah keluar harganya ada kenaikan, tapi masih meragukan pasar, sepertinya pelan-pelan ini ya, sepertinya agak malu-malu atau pun masih mencoba-coba meraba ya. Dan ini kenapa mereka meragukan, dan ini PPI yang keluar ini minus 0,4, itu jauh sekali ya dibandingkan kemarin punya CPI. Kalau CPI memang menurun ya, tapi menurunnya tidak signifikan, dan ini lebih signifikan ya. Lalu Korea tidak gitu, biasa aja. Dan kita bisa lihat ini PPI per tahunnya selama jalan yang per tahun year on year ini juga signifikan ya, luar biasa ini. Lalu dia punya core-nya itu hanya stable aja 3,3, jadi masih ini ya, masih kurang pasti bahasanya seperti begitu. Dan ini juga saya juga ada foto, yaitu pada jam 19.58 ya. Ya. Dimana harganya masih ada di 3232, tapi masih menjulang ke atas ya semenjak keluarnya data PPI ini ya. Oke.
Jadi belum ada profit taking. Dan pada saat itu saya melakukan aksi pembelian lagi ya, dengan stop loss 3221. Ya, 29 kita beli, stop loss 21. Dan ini posisinya. Jadi saya tetap strateginya tetap buy dengan stop ya. Tapi apa mau dikata, dijemput juga. Nah, akhirnya saya beli lagi dengan stop loss 3214 ya. Dengan kapasitas lotnya yang lebih besar, 0,8 ya. Dan pada ini saya sudah putusin sell-nya, saya buang semua, saya cut loss semua. Dan itu mengakibatkan balance saya berkurang. Lalu karena ini posisinya banyak, saya buang juga yang buy juga. Jadi boleh kata hampir pada angka yang mirip-mirip. Jadi saya memulihkan keuangan saya. Jadi akhirnya sisanya seperti begini, dan itu nanti bisa kalian mereply ya. Sisanya ada 4 kali ya di sini posisi buy ya, ada 4 baris ya, dengan jumlah lotnya yang fantastik. Lalu saya coba melihat ya, atau menganalisa ini kenapa harga emasnya naik ya, yang diedarkan pada pukul 9 kurang sedikit ya. Itu melewatin angka 3200 akibatnya perang dagang dan melemahnya US dollar. Dan kita bisa lihat sama-sama kenapa saya tetap mengarahkan posisi buy dengan stop ya, karena harganya cukup tinggi. Itu ulasan mereka di sini. Itu harga emas telah naik 6% dalam minggu ini ya. Dan Cina menaikkan tarif untuk import barang-barang import dari Amerika ya, itu sebesar 125%. Dan itu per bulannya itu PPI-nya itu tidak terduga turun dengan drastis pada hitungan bulan Maret ya. Lalu ini masalah perang dagang juga melewati harga emas 3200 dan sekarang bertengger di 3234 ya. Pada lari untuk perlindungan aman, cari safe haven ya, karena ini perangnya masih berlanjut ya. Lalu dolar indeks juga nggak begitu, agak turun juga ya, memecahkan angka 100 ya. Lalu dijelaskan ini PPI-nya 0,4 ya, fell minus ya. Dan di kemungkinan itu Fed atau Amerika akan menurunkan bunga 0,9% ya, kalau hitung-hitungan seperti begini sampai dengan akhir tahun 2025 ya. Kalau dengan data seperti CPI, PPI ini akan memberikan ruangan untuk pemotongan suku bunga ya, lebih lanjut ya, dan memberikan tekanan terhadap US dollar. Lalu ini juga tidak ada apa-apa, hanya ulasan analis saja sedikit. Oke. Dan ini saya tetap masih, lalu saya beli lagi di 3220 dengan stop loss 3214 ya. Posisinya ada 5. Lalu ini di akhir perdagangan ya, yaitu tepatnya pukul 2 dini hari, hari Sabtu ya, yaitu 12 April ya.
dan ini ulasannya tidak ada beda jauh, rada sepertinya agak-agak mirip dengan yang tadi siang atau siang, harga siang di Amerika ya. Itu emas telah naik 6% selama minggu ini, dan pembalasan dari import dari barang-barang Amerika lalu diulaskan jam-jamnya, harganya di mana harga emasnya. Dan ini juga tidak ada apa-apa, sama dengan tadi setelah diulas ya. Dan ini juga dolar indeks ya. Dan ini juga sama. Kalau ini juga sama. Dan juga ada diselipkan geopolitik. Ya, dan kita traders ataupun factory tetap mengharapkan pemotongan suku bunga. Dan ini saya punya purchasing selama seminggu ya. Itu saya tidak ada edit segala macam, dan ini bisa dilihat itu tepatnya dari tanggal 7 ya, dimana saya ada masukin uang 3.000, 5.000, 5.000, karena saya sudah persiapkan semua. Dan jelas ini kita sudah tahu bahwa range ini besar sekali ya. Dan ini saya sudah rinciin semua. Bisa nanti dilihat, ini juga sama. Saya copy paste aja ini, screenshot juga ya. Lalu ini juga sama urutannya, tidak ada perbedaan. Dan ini posisi yang terakhir ya. Oke, dan ini posisi saya sekarang ada 5 kali buy. Oke. Dan kalau dilihat ini kenapa bisa nekat sampai begini banyak, dan jumlah lotnya 2,3 lot ya. Tentu jadi pertanyaan buat kalian, kenapa ini bisa begini? Ini kuncinya. Ini baris pertama saya dengan stop ya. Jadi kalau esok pagi tiba-tiba dia turun, saya sudah ada stopnya semua. Mau kon manapun saya tetap on hand. Ya. Jadi bukannya kita mau apa segala macam, mau melipat. Nah, ini cara melipatnya kalau begini, cara melipat yang benar. Itu menurut versi saya. Oke? Saya ulangi lagi. Ya. Nah, ya. Dengan stop. Semuanya dengan stop semua. Hanya tinggal 2 baris yang tidak ada stopnya. Sisanya 3 baris ada stop. Jadi kalau tiba-tiba hari Senin pagi-pagi buta dia turun, atau salah prediksi kita, jadi sudah ada stopnya. Pertama ada stopnya di 3223 ya. Lalu keduanya sama 3223 juga. Jadi tetap saya punya profit on hand. Ya, 3214. Nah, itu cara bermain saya atau pola saya bermain. Dan ini ada sedikit ulasan dari saya, perkiraan mungkin harga yang nggak masuk akal buat kalian ya. Dimana saya memperkirakan esok hari Senin tanggal 14 sampai dengan 18 ya, secara bulanan
secara mingguan ya, saya lihat ini harga akan berkisar di angka 3380 sampai dengan 33 3 salah. Saya lihat ini ya, di sini angkanya ada di kisaran di 3280 per 33 ya. Bawahnya angkanya 3000. Kenapa range-nya besar sekali ya? Dan ini hanya ulasan saya yang singkat aja ya. Dan hanya saya melihat ini, dan alasan saya ke angka segitu itu dasarkan perhitungan saya aja secara pribadi ya. Dan ini kemungkinan 3000 itu akan tercapai sebelum ada kenaikan kelanjutannya lagi. Dan ini mungkin agak susah untuk 1-2 hari ke depan, tapi kita mengharapkan siapa tahu di weekend bisa ada angka 3000 sebelum ada kenaikan lagi. Oke, dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian ya bersama keluarga di weekend ini. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian semua sebelum mengambil keputusan ataupun purchasing kalian pada hari Senin esok ya, yaitu pada tanggal 14 April 2025, dan channel ini akan kembali pada esok hari, yaitu pada hari Senin tanggal 14 April 2025 pada jam seperti biasa. Salam cuan dan always profit. Terima kasih.